Hai teman-teman, hai Akademia, ruang komunikasi Ricky Arswendi kembali lagi menyapa kamu. Semoga teman-teman tetap sehat ya dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas teman-teman sehari-hari. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, selamat datang dan semoga teman-teman yang pengen belajar tentang dunia public speaking bisa menemukan berbagai referensi informasi terkait hal-hal yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin menjadi seorang Master of Ceremony. Nah, pada kesempatan hari ini saya bakalan sharing tentang hal-hal apa aja sih yang perlu dipahami atau diketahui oleh seorang MC ketika teman-teman diminta untuk menjadi seorang MC. Nah, pada kesempatan hari ini mari kita mulai video kita. Menjadi seorang MC itu memang tidak mudah. Sebagian orang mungkin menolak ketika ditawarkan untuk menjalankan perannya sebagai seorang Master of Ceremony. Namun sebagian dari teman-teman mungkin mau mengambil itu untuk menerima tantangan itu bagi teman-teman yang baru dan mau mencoba hal-hal baru di dunia pekerjaan teman-teman. Nah, kali ini saya bakalan sharing tentang apa aja sih yang perlu disiapkan atau perlu diketahui oleh seorang MC ketika teman-teman diminta untuk menjadi seorang MC. Yang pertama adalah ketika teman-teman diminta untuk menjadi seorang MC, teman-teman harus tahu dulu judulnya dan tema dari acara tersebut. Buat apa sih? Ya, untuk menjadi masukan buat kita, kira-kira kita akan berbicara apa aja di dalam event itu. Setelah itu cek lagi audiensnya siapa. Kenapa penting? Karena setiap audiens ini karakternya berbeda-beda. Ketika teman-teman misalkan eventnya itu untuk anak muda, maka mau nggak mau teman-teman akan menyesuaikan dengan event tersebut. Mulai dari apanya? Mulai dari cara berpakaian, kemudian jokes-jokesnya, gaya bahasanya, dan lain sebagainya. Termasuk yang paling penting saya bilang tadi, cara berpakaian itu penting banget loh teman-teman. Kenapa? Jangan sampai teman-teman ini salah kostum ketika teman-teman diminta untuk menjadi seorang MC pada suatu event. Kenapa sih kita penting untuk mengetahui tamu undangan ini? Karena biasanya ketika kita diminta untuk menjadi MC, ada orang-orang spesial yang akan kita mention namanya, kita sebutkan namanya. Bermasalah ketika teman-teman ini kemudian misalkan tiba-tiba MC dan teman-teman ini nggak hafal nama yang akan di-mention. Kenapa? Biasanya akan dikomplain sama ketua panitia. Biasanya akan dikomplain sama panitia penyelenggara. Kenapa? Karena biasanya ada tamu spesial dan harus disebutkan namanya. Maka penting bagi seorang MC untuk mengetahui siapa sih namanya, nama tamu yang akan di-mention sebagai yang terhormat dan yang kami hormati serta audiensnya. Oke, kemudian apalagi sih? Sebaiknya teman-teman menanyakan kepada panitia event itu akan running dari jam berapa ke jam berapa, untuk apa? Agar teman-teman ini ketika menjadi seorang MC di event itu tidak datang telat pada event tersebut. Harusnya sih teman-teman on time, tapi ketika teman-teman menjadi MC-nya usahakan untuk datang 1 jam sebelum event. Untuk apa sih? Untuk melihat kondisinya seperti apa. Ruangan untuk event outdoor dan indoor itu beda loh perlakuannya. Yang pertama. Kedua, kita pengen tahu soundnya seperti apa. Cek sound dulu deh. Cek dulu deh mic-nya ini, mikrofonnya itu seperti apa yang kamu gunakan. Dia itu menggunakan wireless atau yang pakai kabel, pakai standing atau enggak. Ini penting pakai banget. Yes, penting pakai banget. Jangan sampai ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah event, kemudian teman-teman memiliki ekspektasi yang berbeda dengan kenyataan. Ini bagi teman-teman yang belum terbiasa, biasanya akan menemukan yang namanya nervous, kaget kan, jadi agak grogi, kok gini ya, dan segala macam. Jangan sampai komplain di situ. Jadi kalau menjadi MC itu datanglah 1 jam sebelum event untuk mengetahui seperti apa sih ruangannya, layoutnya seperti apa, tata panggungnya seperti apa, teman-teman MC di sebelah mana. Karena seorang MC itu nggak selamanya loh di depan berdirinya. Ada momen di mana teman-teman MC itu hanya berdiri di samping. Misalkan itu untuk event-event seminar, itu nggak di tengah MC-nya, tapi dia di samping. Biasanya ditaruh di sebelah kanan. Kemudian apalagi? Tanyakan kepada panitia dress code-nya ada nggak tema tertentu. Ya ini untuk menghindari salah kostum.
Kenapa sih? Karena one day saya pernah mengikuti suatu event dan saya diminta untuk menjadi seorang moderator pada waktu itu. Acaranya itu di salah satu hotel berbintang, kemudian katanya eventnya itu untuk anak muda. Sayangnya ketika saya masuk ke hotel itu, saya temukan separuhnya anak muda, separuhnya lagi itu adalah orang-orang yang berusia dewasa, 35 tahun ke atas. Sedihnya adalah saya di atasnya ini menggunakan setelan kemeja, bisa formal karena kebetulan warnanya hitam. Mirisnya saya di bawahnya itu, di bagian celana saya itu, saya waktu itu menggunakan celana yang warnanya agak mencolok. Kenapa saya menggunakan itu? Karena waktu itu ketika mendapatkan informasi dari panitia, eventnya untuk anak muda, dan waktu itu yang tren celana yang warna-warni. Sedihnya ketika kamu menemukan audiensmu itu separohnya menggunakan pakaian formal, karena sebagian adalah ternyata humas PR di institusi pemerintahan. Nah, ini kostumnya jadi membuat kita tidak nyaman. Maka penting bagi kita untuk mengecek dress code-nya, warnanya, mungkin temanya ada enggak, dan seterusnya. Selain itu, yang terakhir yang perlu teman-teman pertanyakan kepada panitia adalah, please tanyakan ke panitia, apakah ada gladi bersih apa enggak? Kalau ada, sebaiknya teman-teman datang. Ya, sebaiknya teman-teman datang sekaligus untuk mengecek rundown-nya seperti apa, karena teman-teman harus punya rundown acara. Buat teman-teman yang sudah profesional, nggak masalah mungkin ketika teman-teman masuk kemudian tiba-tiba rundown baru dikasih beberapa menit sebelum teman-teman mengerjakan peran Anda sebagai seorang MC. Tapi buat teman-teman yang belum terbiasa untuk menjadi seorang MC, pasti butuh yang namanya rundown di awal. Ya, jadi sebaiknya tanyakanlah hal-hal tersebut. Terkesan sepele, tapi ini akan membantu tugas dan peran teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang MC dalam sebuah event. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang, saya mengatakan menghaturkan permohonan maaf, dan ikuti terus channel-channel saya, saksikan terus video-video saya, dan jangan lupa untuk support channel saya. Sampai jumpa dan see you.